Selamat pagi anak-anak terkasih, apa kabar? Tentunya Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Apakah adik-adik semua sehat? Sehat ya? Tuhan senantiasa memberkati kita, meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh, masih online, kita tetap semangat ya anak-anak ya. Semoga pandemik yang melanda bumi kita ini cepat berlalu, sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka dalam sekolah ini. Adik-adik yang terkasih, anak yang hebat, yang Tuhan cintai, mari kita serahkan diri kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk selalu rukun dalam berteman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik terkasih, minggu kemarin siapa yang masih ingat pembelajaran kita? Ya, pembelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang Allah menciptakan langit dan bumi atau seisinya. Hari keberapakah Allah menciptakan manusia? Ya, tentu masih ingat, yaitu hari ke-6. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini adalah Allah menciptakan manusia. Apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai melalui materi ini? Yang pertama adalah bersyukur karena telah diciptakan oleh Tuhan melalui orang tua. Yang kedua, kita bermain bersama teman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mewujudkan hidup saling menghormati. Nah, adik-adik yang terkasih, lihat kita gambar di samping ini bagaimana Yesus bersama dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sekarang adik-adik terkasih, amati gambar di samping ini. Gambar di samping adalah anak-anak bersama dengan laki-laki dan anak perempuan. Apa yang mau disampaikan Yesus dalam gambar ini? Yang menunjukkan bahwa Yesus sangat mencintai semua, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membeda-bedakannya. Semua dikasihi, semua dicintai, dan semua dirangkul, dipeluk, dicium, sama dengan kita semua. Apakah adik-adik sayang sama Tuhan? Ya, kita semuanya pasti dicintai oleh Tuhan. Anak-anak terkasih, mari kita amati gambar di samping ini. Siapa sajakah yang ada pada gambar ini? Yaitu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan tentu kita pasti punya teman. Baik teman di rumah, teman di sekolah, maupun teman tetangga sebelah. Teman adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Coba, apakah kamu punya teman? Ya, tentu. Siapa saja temanmu? Laki-laki dan perempuan. Siapakah yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Pasti Tuhan. Nah, teman itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk saling menolong, untuk saling membantu, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kalau begitu tujuan Tuhan supaya kita saling menolong, saling membantu, maka sikap kita hendaknya saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, terkasih, mari kita simak berikut ini bagaimana Allah menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Yuk kita tonton ya. Ya,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan cantik sekali yang bernama Hawa, yang artinya diambil dari laki-laki. Ya, baiklah anak-anak, kita baru menyaksikan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatunya lengkap di bumi ini, maka Allah menciptakan laki-laki. Laki-laki yang pertama disebut Adam. Tetapi ketika Adam diciptakan sendirian, ternyata tidak ada pasangan yang cocok buat Adam di Taman Eden. Lalu Allah menciptakan seorang perempuan cantik dari tulang rusuk Adam yang disebut namanya Hawa. Lalu manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksud tujuan Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Supaya manusia menjadi rekan kerja, temannya, dapat membantu tugas Tuhan di dunia ini untuk memelihara dan merawat alam semesta ini. Itulah makanya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Anak yang terkasih, setelah diciptakan, manusia laki-laki diciptakan dari debu tanah dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Allah menempatkan mereka di tengah sebuah taman yang bernama Taman Eden. Taman ini sungguh indah. Segala kebutuhan manusia sudah lengkap. Tugasnya hanya untuk memelihara, menjaga Taman Eden. Sungguh bahagia manusia pertama ditempatkan di Taman Eden. Bentuk kasih Allah kepada manusia. Baik, lalu sekarang kita lihat sebagaimana Allah telah menciptakan manusia untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan Ibu sekarang, sudahkah kita menghormati temanku laki-laki atau temanku perempuan? Sebagaimana Yesus telah mencintai kita dengan sepenuh hati, maka kita juga akan mencintai sesama kita, baik laki-laki dan perempuan, dengan setulus hati. Kemudian bagaimana Tuhan telah mencintai kita? Apakah kita sudah menghormati orang tua kita yang telah menghadirkan kita ke dunia ini? Ya, harus menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua, anak-anak? Karena orang tua adalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Jadi, marilah kita menghormati sesama kita, baik laki-laki dan perempuan, dan juga menghormati orang tua kita di rumah dimanapun mereka berada. Untuk itu adik-adik terkasih,
Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bantulah kami agar saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa ya anak-anak ya minggu depan.